Pemirsa, jelang pemungutan suara 9 Desember mendatang, pemilihan Wali Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi memanas. Pasangan Wali Kota Sungai Penuh Fikar Azami dihadang puluhan warga hingga berujung bentrok. Beginilah situasi bentrokan antara oknum masyarakat dengan massa belusukan dari pasangan calon wali kota Sungai Penuh, Fikar Azami Yos Adrido. Terjadi aksi saling dorong bahkan pelemparan batu. Bentrokan terjadi di perbatasan Kecamatan Hamparan Rawang dengan Kecamatan Koto Baru, Kota Sungai Penuh, Jambi. Calon wali kota nomor urut 2 yang mendapatkan jadwal belusukan di Koto Baru dihadang puluhan warga ketika baru memasuki Koto Baru. Rombongan belusukan paslon nomor urut 2 mencoba menerobos, namun aksi saling dorong dan perang batu tidak terelakkan. Aparat keamanan mencoba melerai dengan mengeluarkan tembakan peringatan. Akibat bentrokan, beberapa pendukung Fikar Yos dibawa ke rumah sakit karena terkena lemparan batu. Calon wali kota Sungai Penuh Fikar Azami menyayangkan aksi penghadangan dan meminta tim sukses tidak terpancing oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kepada tim sukses, kami selalu menyampaikan bahwa kita harus berkampanye dengan sikap yang baik, dengan santun, tidak anarkis, dan tidak pernah kami melakukan kampanye black campaign. Dan itu terus kami sampaikan karena kami sebagai paslon tentu sudah ingat bahwa aturan-aturan hukum sangat ketat di Provinsi Jambi dan Indonesia. Pemirsa, bagaimanakah penyelesaian bentrokan antara pendukung yang terjadi saat kampanye pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Sungai Penuh Fikar Azami Yos Adrino Kamis kemarin? Sudah bergabung calon wali kota Sungai Penuh Fikar Azami. Selamat sore Pak Fikar. Ya, selamat sore Mbak Zicilia. Pak Fikar, apa yang pihak Anda lakukan untuk menyelesaikan masalah penghadangan berujung bentrokan yang terjadi saat Anda berkampanye di Koto Baru kemarin? Ya, saat ini kita sudah melakukan upaya-upaya hukum terkait dengan kekerasan yang sudah terjadi saat penghadangan di Kecamatan Koto Baru itu. Kita juga sudah menugaskan tim kuasa hukum kita untuk melakukan upaya hukum di kepolisian dan juga melaporkannya ke Bawaslu. Karena kami melihat pada saat kejadian massa itu sudah bersiap diri membawa batu dan juga beberapa orang juga terlihat membawa senjata tajam. Oke, laporannya sudah dibuat Pak Fikar? Sudah kita laporkan tadi malam dengan korbannya juga sudah masih dirawat di rumah sakit hari ini. Dan kita tetap yakin bahwa kita yang paling benar karena kita sudah memiliki STTP dan merupakan jadwal kita secara resmi. Oke, sudah adakah saksi yang diperiksa dari pihak Anda? Sudah, saksi dari pihak kita sudah diperiksa malam tadi sudah diperiksa. Apakah itu dari korban atau dari tim ses Anda atau Anda sendiri yang diperiksa? Dari korban sudah diperiksa, kemudian saksi-saksi lain yang berada di lapangan itu sendiri. Oke, total ada berapa korban dari pihak Anda, Pak Fikar? Kita malam tadi yang sudah kita visum ada 4 orang dan 1 orang sudah dilarikan ke Padang, ke Sumatera Barat untuk dirujuk karena ada luka di bagian mata. Baik. Pak Fikar, bagaimana sebetulnya penghadangan hingga bentrokan bisa sampai terjadi ketika Anda ingin berkampanye di Koto Baru? Iya, jadi memang kemarin sesuai jadwal dan kita sudah memasukkan surat izin STTP, surat tanda terima pemberitahuan kepada kepolisian dan sudah dikeluarkan surat izin untuk kami berkampanye di Kecamatan Koto Baru hari itu. Nah, memang kita melihat malam sebelumnya itu sudah ada gerakan-gerakan untuk penghadangan. Dan yang paling penting, kami sudah mengumpulkan bukti bahwa penghadangan itu juga diprovokator oleh tim-tim
pasangan calon yang lain. Jadi kita sudah mempunyai buktinya berupa screenshot WhatsApp, kemudian juga ada surat undangan, dan ada juga ajakan-ajakan untuk ikut menghadang pada hari kemarin. Oke, jadi Anda sudah mengumpulkan bukti dan bukti itu sudah diserahkan kepada pihak polisi dan juga Bawaslu ya? Ya, sebagian sudah kita serahkan dan kita masih siapkan lagi beberapa lagi bukti untuk kita susulkan menjadi bahan di Bawaslu dan Polres. Baik, terakhir Pak Fikar, apa pesan atau imbauan Anda terhadap tim sukses, pendukung Anda, atau bahkan dari pihak lawan agar kejadian kekerasan dalam proses kampanye saat pilkada ini tidak terjadi lagi? Ya, kalau saya selalu mengajak kepada seluruh pendukung, simpatisan untuk melaksanakan pilkada ini secara damai dan aman. Karena proses demokrasi ini tidak perlu dengan kekerasan. Kita biarkanlah masyarakat untuk memilih sendiri, tidak perlu diintimidasi, tidak perlu diancam-ancam. Karena masyarakat kita sudah cerdas dan itu membuktikan kita sudah siap untuk berdemokrasi. Jadi tidak perlu ada kekerasan, tidak ada perlu anarkisme dan intimidasi. Baik, terima kasih Pak Fikar Azami, calon wali kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi telah bergabung bersama kami di Metro hari ini.